kitab Injil mana ada Nabi Muhammad? Yang ada di kitabmu itu mana? Nggak harus sebut namanya, tapi di situ di Al-Quran ciri-ciri kitab terdahulu itu ada tertulis nama Nabi Muhammad. Al-A'raf ayat 157. Coba saya tanya sama Anda, ada di situ nama Nabi Muhammad? Anda kan abad 6, Quran kan muncul abad 6. Kenapa harus berarti kitab Anda bukanlah kitab yang dimaksud Al-Quran, oke? Ya iya dong, orang iya ya udah, kenapa Anda tadi bilang saya disuruh ngimanin kitab itu? Oke, kembali lagi. Ustaz Sugi dengar. Yang dimaksud itu senior itu bisa validasi kitab yang sebelum abad 6 itu bisa terjadi, itu emang harus dipercaya. Tapi sebelumnya ngapain harus validasi dari yang baru muncul terus validasi kita yang jauh-jauh hari, yang dari abad 1. Bukan validasi, Bang, bukan validasi. Anda kan tadi menyebutkan mau validasi. Bagaimana bisa orang ambil, bisa aja orang bisa dari karena media. Karena Anda tadi mengatakan bahwa kitab Anda itu kitab yang harus kita imani. Makanya kita lihat yang dimaksud Al-Quran itu mengatakan, tapi dari Quran ini sendiri, Sugi, Anda memahami. Iya, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kitab yang harus kita imani itu berisi tentang nama Nabi Muhammad. Ada enggak di situ? Ya nggak ada. Nggak ada, berarti kitab Anda bukan kitab yang diimani oleh orang Islam. Kenapa Anda masih maksa, Bang? Kenapa Anda masih maksa, Bang? Quran tulisnya begitu, betul. Lah ya, kenapa Anda masih maksa? Kalau tidak, ngapain Anda harus maksa saya untuk mengimani kitab Anda yang tidak jelas sebelumnya siapa penulisnya? Maksudnya? Yang jelasnya Pak De nggak nyambung, Pak De udah nyambung. Bukan nggak nyambung, saya nanya. Kitab sebelumnya selain itu, kitab mana lagi coba? Ayo. Sudah tidak ada, Bang. Nah ini Anda yang tidak tahu ini ya. Tidak ada kitab selama 1500 tahun hingga 300 tahun sebelum Masehi. Ya, kitab Anda yang tertua itu kita sebut dengan Satwaginta, yang dipesan oleh siapa? Raja namanya Ptolemy II. Sebelum itu tidak ada kitab apapun. Makanya kalau Anda lihat di dalam Yeremia 8 ayat 8, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Itu kitab Anda sendiri sudah memvalidasi bahwa kitab yang Anda pegang di sini adalah karya pena palsu 70 orang orang rahib-rahib Yahudi yang menulis kitab itu atas pesanan Ptolemy II. Anda baca di dalam Makabe 1 ayat 50 dan seterusnya, kitab Taurat habis dibakar. Nggak ada lagi kitab, Bang. 1500 tahun sejak Musa sampai 300 tahun sebelum Yesus tidak ada kitab apapun. Makanya hilang dia. Jangankan isinya, tempatnya aja nggak ada. Tabut perjanjian itu mana? Nggak ada. Jangankan isinya, tempatnya aja nggak ada, Bang. Jadi kitab yang Anda pegang bukanlah kitab yang kita imani. Intinya itu, Bang. Diserupai, kan suka-sukanya Islam kan gitu, diserupai. Padahal nggak bisa validasi, buktinya nggak ada. Mana Anda bisa sekarang tunjukkan bukti bahwa ada kitab sebelum 300 sebelum Masehi. Coba, kitab apa yang Anda tunjukkan kepada saya? Manuskrip apa yang bisa Anda tunjukkan ke saya, coba? Ya banyak, tanya di museum sana. Coba apa? Jangan gitu, jangan kayak anak-anak. Saya sudah mengatakan tadi, kitab perjanjian lama, bentar, Bang. Kitab perjanjian lama yang tertua, manuskrip kitab perjanjian lama tertua adalah Satwaginta, yang ditulis oleh 70 rahib-rahib Yahudi atas pesanan siapa? Kaisar Ptolemy II. Nah, kalau Anda membantah, tunjukkan mana manuskrip apa yang bisa kau sodorkan kepada saya, coba. Saya nggak bantah, Anda yang bernarasi, Anda sendiri bilang palsu. Berarti kitab Anda sudah lenyap, nggak ada, Bang. Saya dukung dengan dalil Yeremia 8 ayat 8, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Ustaz Jogi, Anda nggak konsisten di sini. Pakai Yeremia, tapi Anda sendiri nggak percaya Taurat itu sendiri. Gimana sih? Emang Yeremia Taurat ya? Ya bukan, Yeremia bukan Taurat, tapi bagaimana dari perjanjian lama? Bagaimana Anda bisa validasi dengan itu? Waduh, kamu tak konsisten. Memang benar, Bang. Saya tidak mengimani, tapi kan Anda mengimani, Bang.
Saya mengimani, tapi Lah, Anda nggak saya konsisten di mengimani. situ. Saya udah mengerti. Apa salahnya ketika saya memberi dalil sesuai yang Anda imani? Ya, sungguh kesalahan Artinya besar. cocokologi. Sungguh kesalahan Cocok. besar kalau saya mengasih dalil yang tidak Anda imani. Contoh saya menjawab Anda Ustaz dengan Cuki, Quran. Nah, itu nggak Anda imani, Segitu nggak cocok itu, tebalnya, Bang. segitu tebalnya, kamu cuma comot Diam satu nggak sih terus bicara? cocokkan dengan itu, validasi dengan Al-Quran. Bagaimana Anda konsisten di situ? Nggak jelas. Bukan Ini semakin- validasi pakai Quran. Anda tadi kan memaksa saya untuk mengimani kitab Anda. Nah, saya kasih contoh, saya kasih ciri-cirinya. Kitab yang Yang harus cocok kita dengan Quran imani gitu. karena orang Islam itu berpandukan Al-Quran. Tentu kita menilik kitab yang dimaksud Al-Quran itu kitab seperti apa sih? Oh, ternyata di dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang harus kita imani itu kitab yang ada nubuatan Nabi Muhammad. Nah, saya tanya sama Anda tadi, apakah kitab Anda itu berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad? Anda jawab, oh tidak. Oh, berarti ya bukan kitab yang saya imani. Begitu. Loh, Aduh, nubuatan noise, memang noise. terhadap nabi-nabi palsu memang menjelas ada. Tapi nama sendiri, nama Muhammad itu memang nggak ada. Nah, berarti nggak cocok, Bang. Karena di situ Tapi dengan mereka geografis mengikuti semuanya ada. nabi yang umi, yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau tidak ada nama Muhammad di dalam kitab Anda, berarti kitab Anda bukan kitab yang dimaksud Silakan Al-Quran. bernarasi, Selesai toh? lihat. Oke. Cukup itu diputar-putar. Nah, gimana itu tadi? Kembali lagi kepada bagaimana cara ngetes orang ini perawan atau tidak. Silakan Ustaz Yusuf. Juga nggak bisa jawab. Mana jawabannya mana? Loh, keluar dari konteksnya ngapain saya mau belajar mau Ustadz Yusuf itu bukan Ustadz tapi Ustadz Karbitan. Kenapa itu konteksnya bukan tentang tes perawan? Ngapain ngaco gitu? Nggak perlu nyerang pribadi, Bang. Nggak perlu mengatakan Ustadz Yusuf satu Karena dia karbitan sendiri dan sebagainya. pikirannya nggak masuk logika, Nggak otaknya boleh gimana seperti sih? itu, Bang. Kalau Sugi. Anda tidak bisa jawab, nggak usah nyerang pribadi. Konteksnya Loh, itu saya jelas udah bilang, tentang, nggak boleh keluar dari Bang. konteks. Konteksnya Konteksnya tentang itu apa? jelas tentang rampasan perang. Di Ya, iya, antara rampasan rampasan perang. perang Kenapa itu bilang tes perang? adalah Maksudnya apa sih? wanita-wanita yang belum pernah disetubuhi. Pertanyaan Iya, Ustadz betul, Yusuf, Bang. bagaimana Sugi, cara Sugi. mengetahui wanita ini pernah disetubuhi atau belum? Disalahnya di mana pertanyaan itu? Apa salahnya? Ini suruh tes perawan ini loh maksudnya. Kenapa Ya, keluar dengan Ya kan muda jelas, aja karena udah. kalau tidak dites terlebih dahulu nanti salah bunuh. Karena Nah, emang wanita orang yang yang pernah militer. bersetubuh harus dibunuh. Yang belum pernah Ustadz Sugi, bersetubuh tidak boleh dibunuh. Itu Coba, mau tes bagaimana perawan. cara? Nah, itu. Dah. Tes Ini perawan. loh bahasa Indonesianya nih Bang dan Rob. Kan dalam perang nih. Dengerin dulu ya Bang dan Rob ya. Ini dalam perang. Yang boleh dibunuh itu yang bukan perawan. Yang tidak boleh dibunuh yang perawan. Nah, ini perang nih. Banyak perempuan di depan kita. Bagaimana caranya mengarahkan moncong-moncong senjata ini? Ya ini perawan nih, ini tidak nih. Gimana bisa membedakannya itu Bang di medan perang? Silakan Bang Landro. Gimana itu cara membedakannya? Jangan sampai kita salah bunuh gitu loh. Apa kita buka celananya dulu, diliatin, dites dulu di situ, gitu apa? Apa kita bawa dokter dites dulu gitu? Gimana? Ya bawa dokter aja bang. Menurut kamu Oke, bawa dokter katanya Pak D. Ya. Udah dijawab Nah, bawa kan. dokter. Jawabannya halu kan? Ilmu kedokteran itu kapan ada juga? Gak apa-apa, ikuti aja bawa dokter udah. Jangan dipaksa sama orang. Itulah jawabannya Nah, dia. Sa- Kita juga harus udah cukup ya. Kita juga Diikutin harus, aja bang. Kita juga harus bijak. Karena Bang Nanrop juga kan nggak terlalu mendalami itu. Jangan dipaksa lah supaya diskusinya berjalan. Kita harus bijak juga lah. Karena nggak semua juga saya bukan membela Pak Mangrop. Nggak semua juga dia kuasai. Sama dengan kita juga nggak semua kita kuasai. Mungkin keterbatasannya di sana. Ya bilang aja Bang Nanrop, saya skip ini, saya belum bisa menjawabnya. Kan gitu bijaknya Iya, Bang Nanrop boleh ya. Bang Andi, nggak menguasai itu boleh, tapi jangan asal mangap, itu intinya. Kalau nggak tahu ya udah diem, gitu Nah, loh. saya Caranya udah seperti cukup itu. pertanyaannya Bang Sugi kan enak tuh, di tadi kan enak. Saya kan jawab tuh. Bagaimana saya nggak bisa jawab? Kalau jawab sesuai konteks saya jawab, saya layani Anda. Ngapain?
Ya udah pindahin topik ya. Iya, nggak apa-apa, di skip aja nih. Ustadz Yusuf Ya ini udah loh, di skip. padahal. Pak Yusuf udah di skip. Jadi next slide di Oh iya, jawab lagi. ya jawabannya bawa dokter ya Bang Handi ya. Iya, Ya, kurang kalau lebih dokter begitulah. tes perawannya, tes poluan Tes. gitu loh. Tuh, Mantap. kan jawabannya lumayan bagus sih itu. Iya, Ustadz Yusuf suka perawan, dia mau main sama perawan. Enggak, Jadi Itu pasukannya- malah nyerang kita yang pribadi, heran aku. kupertanyakan. Yang suka perawan itu Tuhanmu. Makanya ku pertanyakan gimana cara ngetes perawannya, mengetahui pernah bersetubuh atau tidak. Kan bawa dokter Ternyata tadi udah sekelas itu dijawab. ya. Enggak, dia nyerang Enggak, pribadi. saya jawabnya. Katanya Ustadz Yusuf suka perawan. Lah, orang Tuhannya yang jawabnya suka gini, perawan kok malah ternyata- Ustadz Yusuf yang dibilang nih gimana sih? Ternyata Ustadz Yusuf Udah sekelas Pak itu. Mangrop, udah kan tadi katanya di skip lah. Udahlah, kita pindah topik lagi aja ya. Siap. Oke. Nanti Pak Desugi atau Pak Yusuf, apa hubungannya sih Nabi Musa itu, ajaran Nabi Musa dengan Kristen dan ajaran Nabi Musa dengan Islam ya? Kira-kira yang berhubungan ajaran Nabi Musa, ajaran pokok Nabi Musa ya? Kan tadi menyebut Nabi Musa nih. Ajaran pokok Nabi Musa itu apa hubungannya sama Kristen ya? Dan apa hubungannya sama Islam? Berhubungan enggak? Pak Mangrop dulu deh. Kan tadi menyebut Nabi Musa itu aja yang paling mudah dijelaskan. Silakan Pak Mangrop. Ya Musa kan, kami mengimani bahwa Musa adalah nabi yang langsung berkomunikasi dengan Allah itu sendiri, dan dari 10 perintah Allah itu kan semua dari Nabi Musa. Jadi Imam Kristen itu percaya bahwa itu kebenaran itu memang dari nabi-nabi yang hanya karena Bukan keselamatannya itu, dari izin bangsa. Pak Mangrop, bukan pertanyaan itu. Ajaran pokok Nabi Musa itu apa dan apakah sinkron dengan ajaran Kristen? Ajaran pokok Nabi Musa itu apakah sinkron dengan ajaran Islam? Itu maksudnya. Pak Mangrop dulu, ajaran pokoknya aja, jangan cabang-cabangnya. Silakan. Ya Islam dulu lah, sama lihat nih Islam dulu, nanti saya. Ya, silakan Pak De, ajaran pokok, atau Pak Yusuf silakan. Nah, silakan Ustadz Sugi kalau mau jawab silakan. Kalau ajaran pokok Bang Handi jelas 10 hukum yang diturunkan Tuhan tuh. Lanjut Ustadz Sugi, Lagi makan, lanjut aja dulu. Assalamualaikum, iya. Ya. Ustaz Sugi lagi makan. Dilanjut Ya, sama saya Pak Yusuf, ya. silakan. Oke. Iya, tentang masalah ajaran Nabi Musa jelas Tuhan semesta alam, Tuhannya Nabi Musa itu pernah menurunkan 10 hukum. Yang mana 10 hukum ini berkaitan dan diabadikan dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, jangan menyekutukan Allah. Itu banyak ayatnya di dalam Quran. Contohnya Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan kamu menyekutukan Allah, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Terus jangan membunuh. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi ajaran-ajaran Nabi Musa itu dipelihara Allah kebenarannya di dalam Islam. Begitu Bang Handi. Coba kalau di dalam Kristen apa? Coba. Saya nggak mau framing dulu dah. Ya, jadi kesimpulannya Pak Mangrop, jadi ajaran pokok Nabi Musa itu tauhid. Artinya apa? Tauhid itu Tuhan itu esa. Esa itu artinya Tuhan itu tunggal. Itu ajaran pokok Nabi Musa. Nyambung dengan ajaran Islam, tauhid. Menurut Pak Mangrop, ajaran pokok Nabi Musa itu nyambung gak ke Kristen? Silakan Pak Mangrop. Ya nyambung, 10 perintah Allah itu jelas ya dari Nabi Musa itu. Sama seperti Ustadz Yusuf bicarakan itu, sama. Gak ada bedanya. Di mana coba? Di perjanjian baru itu 10 hukum Taurat diabadikan. Mana ayatnya? Setahu saya Paulus di 2 Efesus 15, segala hukum Taurat kata Paulus itu telah dibatalkan. Kikuk. Pak Mangrop, Tahu bukankah hukum 10 hukum perintah Allah, kenapa kamu lari ke Enggak, perjanjian ambil baru? yang pertamanya aja. Di sana itu pertamanya itu kan tauhid. Apakah Kristen juga menyembah Tuhan yang sama yang disembah Nabi Musa? Dipersempit Iya, aja, Tuhan silakan. Iya betul, Tuhan itu satu. Yang kedua hormatilah, kasihilah sesama manusia itu Bang.
Jadi Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya Kristen ya? Sama dong. Katanya sama Pak Yusuf, silakan katanya sama. Lanjut. Di mana samanya? Di mana samanya? Tuhannya Nabi Musa tidak pernah menjadi manusia dan bukan manusia. Itu Tuhannya Nabi Musa. Di Bilangan 23 nomor 19. Allah Betul. bukan manusia. Di Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia. Di Yesaya 45. Allah itu tidak sama dengan apapun. Itu Tuhannya Nabi Musa. Tiba-tiba ada agama yang belakangan mengatakan Tuhan jadi manusia. Di mana nyambungnya itu, Bang Handi? Nggak ada nyambungnya. Tahu Pak Namro bisa nyambungin? Silakan nyambungin Pak Bang Rob. Bentar saya cek dulu ya. Ya, dicek dulu. Ini Siapa di- tahu dengan ini tersentuh hatinya Pak Bang Rob. Oh iya juga ya, kita salah Tuhan ya. Kok beda sama Tuhannya Nabi Musa? Diedukasi aja, diedukasi. Hari ini kita baik-baik pada semua orang, oke? Hidayah itu enggak biasa datang loh dalam waktu kita diskusi. Coba disambungin Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Kristen. Ini saya kasih satu ayat aja tentang siapa namanya, Ustadz Yusuf yang gamblang selalu menggas tapi tanpa ngerem. Saya kasih satu mujis ini apa nubuatan tentang Sang Kristus. Ini bicara jauh-jauh dulu dari manusianya. Itu di Ulangan 18 ayat 5. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagi kamu. Harus garis bawahi, makanya ucapannya harus pelan-pelan Ustadz Yusuf ya. Akan dibangkitkan bagimu oleh saya ulang ya, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ulangan 18 ayat 15. Itu penggenapannya di Yohanes 7 ayat 40 sampai 42. Ustadz Yusuf dibuka, jangan cuma dengar. Kalau nggak buka nanti nggak tahu. Itu tertulis begini di Yohanes 7 ayat 40 sampai 42. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan Mesias, tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Itu Bang Yusuf, tolong dibantah itu. Saya kasih Jadi ulangan 5 menurut Anda buat Yesus gitu. Ulangan 18 ayat 15. Ya, ulangan Makanya 18 nomor 5 menurut Anda buat Yesus. Coba baca ulang tapi pelan-pelan. Saya baca Oke, apa Anda yang baik. baca. Kalau menurut Anda akan dibangkitkan nabi seperti Musa. Nabi Musa itu dia beristri. Yesus apakah beristri? Dengar dulu Ustadz Yusuf, nggak nyambung. Coba Makanya lu kita Anda buka. jawab dulu. Sebentar. Anda kan menyuruh Anda untuk membantah. Nabi Musa itu punya istri. Apakah Yesus punya istri? Ya ilah. Ini nubuatan, mengerti nggak nubuatan? Berarti kau cocok logi. Kagak sesuai nubuatannya. Nabi seperti Musa, mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan. Apa yang pernah dibelah Yesus? Dengar Ustadz, kamu nggak tahu ternyata otakmu segitu ya. Kau jangan cocok Kamu logi banyak sama saya. Dengar, makanya kamu dengarlah. Kamu kan tanya sama saya nih. Sekarang saya bilang sama kamu ulangan 18 sama 15. Kamu menurut kamu itu penggenapan kepada siapa? Jangan main cocok-logo, orang ini kitab kami kok. Firman Tuhan itu benar adanya, bukan main-main. Kau yang cocok logi, Mang Rob. Makanya kutanya satu-satu. Kalau makanya menurut saya jawab, kamu ulangan 18 nomor 5 itu untuk Yesus, maka kutanya. Salah, Nabi seperti ulangan Musa. 18, Baik. ulangan 18 nomor Apakah 15. bentar.
Ya ilah. Nabi Musa itu dia mempunyai istri. Apakah Yesus punya istri? Di kitab Anda, di sejarahnya dikatakan Yesus tidak punya istri. Apa hubungannya? Terus, Kamu lari bentar, kemana sih? Anda bisa bantah ya. Kalau Anda mau cocok logi seperti itu, Anda bisa bantah setelah saya membantahnya. Baik, Nabi Musa mukjizatnya membelah lautan. Apa yang pernah dibelah Yesus? Kagak ada, ya. Nabi Musa memimpin Bani Israel berperang dengan Fir'aun. Yesus perang apa? Jadi pemimpin apa dia? Kikuk. Jangan cocok logi kau. Jadi ulangan 18 itu bukan untuk Yesus. Dengar ulangan 18 nomor berapa Ustadz Yusuf? Lah, Nah, saya 18, tanya 18, lagi dia 18. nggak fokus soalnya, dia nggak fokus soalnya. Karena Tapi gini bilang loh, nomor ini 5. kok semakin melebar. Ini bukan masalah nubuatan. Tadi kan topiknya adalah, Karena Kristen saya menjawabnya Tadi dulu, tentang Bang. berkaitan. saya persempit dulu Bang Nanrop, biar nggak melebar. Ini kan masalah nubuatan nggak dibahas. Mengenai adalah ajaran inti Nabi Musa kan itu menyembah satu Tuhan. Betul. Pak Yusuf tadi udah menjelaskan itu sama dengan Islam menyembah satu Tuhan. Nah kalau Iya. di Kristen itu menyembah satu Tuhan sama dengan Tuhannya Nabi Musa apa bagaimana? Silakan Sama, Pak. memang Nabi sama. Tadi Ustaz saya ambil poin dari Ustaz Yusuf menjelaskan bahwa ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu saya lihat sama kok. 10 kedua perintah tentang Tuhan Allah, itu yang satu, izin. Allah itu memang satu aja. Hah? Ya 10 perintah Tuhan itu hanya kita bahas nomor satunya. Jangan ada padamu ilah-ilah lain kan gitu. Ya betul. Nah sekarang Kristen Ya, sama. ini, apakah Kristen ini Pak Mangrop Tuhan sembahannya sama dengan sembahannya Nabi Musa? Ya sama. Karena Yesus kalau menurut Kristen yaitu Nabi Musa menyembah yaitu Yesus Allah itu Yesus Kristus itu sendiri sang Bapa, sang sumber. Oh jadi menurut Anda Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus? Iya karena sebelum Yesus kan karena firman belum datang, belum Oke, datang baik. kejadiannya. Udah dijawab. Jadi Tuhannya Nabi Musa Pak Yusuf adalah Yesus juga. Silakan Pak Yusuf. Oh Yesus mengatakan Di Keluaran 33 nomor 20, wajahnya Tuhan Nabi Musa itu tidak dapat dilihat. Kalau lihat wajahnya Tuhan Nabi Musa, maka akan koit. Tiba-tiba ada yang mengatakan Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus. Yesus pernah dilihat nggak? Pernah. Ya, orang-orang di Nazaret pada lihat Yesus kagak mati. Sedangkan Tuhannya Nabi Musa kalau dilihat Mateo. Ini mau cocok logi kayak gimana? Kagak ada hubungannya. Ya, saya jawab ya. Emang Kristen pernah bilang lihat Allah tuh dapat dilihat. Dari kapan saja kamu diskusi sama debat kan Ustadz Yusuf sering debater nih, termasuk Bang Jumba, Jonathan sama Bang Andi semuanya. Pernah nggak orang Kristen mengatakan Allah tuh bisa dapat dilihat? Tapi Yesus bisa, ini saya potong. Tapi gini loh Bang Mangrop, Yesus bisa dilihat. Berarti Yesus Itu bukan Tuhan manusia dong kok gitu. jasmaninya. Itu manusia itu bukan Allahnya. Itu jasmaninya Yesus. Itu kok dikatakan Allah, emang Allah pasti bisa dilihat. Allah tuh roh. Tuhan itu roh. Jangan bawa Allah lah. Allah itu kan sembahan umat Islam. Tuhanmu, Tuhan itu Ya, roh. terserah Anda bisa lari kemanapun tetap karena ini udah dari semenjak lahir udah kenal Allah di Alkitab Bang. Oke, silakan Pak Yusuf. Tuhan itu roh katanya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus punya fisik. Silakan. Ya, Tuhan Emang nggak itu nyambung. roh. Ya, roh Allah pun ada di dalam hidung Ayub gitu. Pak Yusuf Nah, juga jangan sebut roh tiba-tiba- Allah Pak Yusuf. Saya protes juga roh Tuhan. Jangan roh Allah. roh jangan. Tuhan, Ya. roh Tuhan. Ya, roh Theos ada di dalam hidungnya Ayub. Tiba-tiba ada doktrin Theos telah menjadi manusia. Ini dari segi bahasa aja sudah kagak nyambung gitu Nah loh Bang itu Handi. buat biar genapnya itu namanya kitab yang kebenaran tuh begitu. Sebelumnya dia ucapkan kayak mimpi tapi ada kenyataannya ada seperti penggenapan perjanjian baru. Perjanjian lama digenapi perjanjian baru itu namanya Kristus. Alkitab sempurna itu seperti itu Ustadz Yusuf, paham nggak? Itu maksud tadi nubuatan itu seperti itu. Sedikit Bukan aja rencana saya manusia. nanya, Tuhannya Nabi Musa itu tidak dapat dilihat. Tuhanmu Betul. Yesus itu apakah bisa dilihat atau tidak? Lihatnya manusianya emang keilahannya kelihatan kan? Berarti udah beda. Tuhannya Beda. Nabi Musa roh, Tuhan kamu manusia. Nabi Musa katanya menyembah roh. Lah, kalian menyembah manusia. Udah beda Kamu Tuhannya. tanya dulu. Tanyanya gini Ustadz Yusuf, kenapa ini apa Allah mengasihi manusia. Allah Yesus datang melihat kenapa kejasmaninya untuk dilihat? Tanya gitu dong.
Ya, Emang mohon siapa izin. tahu? Bisa. Pernah orang Ya, Kristen silakan. mengatakan bahwa Allah itu dapat dilihat. Ayo, saya mana ada ayatnya Allah bisa dapat dilihat? Ada nggak di Alkitab? Kata Yesus seperti apa? Yohanes 5:30, 37. Ya, Bapa Ya. yang mengutus aku, Dia yang bersaksi Iya. tentang aku. Rupanya tidak dapat kau lihat, suaranya pun tidak dapat kau Betul dengar. sekali, Menurut Ustaz Yesus Yusuf. sendiri, Tuhan Betul, itu pintar. tidak dapat dilihat. Sama dengan Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Betul. Yesus tidak dapat dilihat, Tuhannya Nabi Musa tidak dapat dilihat. Lalu tiba-tiba Tuhan kau dapat dilihat. Kau siapa? Kau siapa? Apa yang kau sembah? Kau nyembah Emang pernah? manusia, bukan nyembah Tuhan. Tadi Ustadz Yusuf dengar, tadi Anda bacanya benar. Apa salahnya di situ? Kan nggak ada salahnya. Memang baca dapat dilihat. Di mana ada ayat kitab? Oh, Tuhannya Kristen dapat dilihat. Mana coba? Tunjukin saya. dong, Yesus coba itu kamu. dapat dilihat kagak? Itu manusia, Bang. Kamu tanyanya kenapa menjadi Makanya manusia? yang kau Itu baru sembah bisa ini terjawab. manusia atau Tuhannya Nabi Musa? Tuhan Nabi Musa bukan manusia. Sedangkan Tuhannya Nabi Tuhan Musa. kalian itu manusia. Nabi Musa menyembah esensi yang tidak terlihat. Kalian yang kalian sembah itu manusia yang ada di abad ke-1. Kikuk, beda kawan. Pak Manrop, memang kalau kita mau belajar jujur ya Pak Manrop. Sebentar, Bang, Ya. Bang. Aku makasih, Bang. Bang, siapa nih? Handi ya. Ya, Bang Handi itu bagus ya. Maksud aku tuh pengertiannya bagus ya. Apa ada moralnya? Ustadz Yusuf itu ngerocos. udah Anda jangan paham menyerang nggak? personal Anda- lah Pak Manrop, ke Kamu bukan materi ngerocos, aja. kan saya argumen sama dia nih. Maksudnya dia bilang umat Kristen tuh melihat Allah tuh sejak kapan sih umat Kristen melihat Allah? Ayo, makanya saya validasi ke dia, tanya Bapak Tuhan Bombo, melihat oke? Tuhan, melihat Tuhan. Emang sejak kapan Kristen melihat Allah? Pernah nggak? Yusuf, ayo pernah. Kamu pernah lihat nggak? Udah Kan dibilang dibilangin, saya Allah udah itu tegaskan. tidak dapat dilihat, Tuhan itu tidak dapat dilihat. Ya Kata iya, di Yesus mana tidak dapat dilihatnya, dilihat. Re? Tuhannya Ya, Nabi opo. Musa tidak dapat Sampai nggak dilihat. ngerti apa ucapan saya nih. Sejak kapan umat Kristen melihat Allah itu mana dapat dilihat? Ayo. Oh, berarti Kamu Kristen buktikan tidak di pernah Alkitab sama melihat ucapan Allah, betul? manusia ada nggak? Betul? Tanya pendeta siapa yang coba ini, terus kamu kasih nomor telepon, saya tanya dia. Ada dia Terus melihat yang Allah? dilihat Kristen, yang disembah Kristen itu kelihatan atau tidak? Nggak kelihatan Bang Yusuf. Oh, enggak yang kelihatan. paling Terus yang mantul. manusia di abad pertama itu siapa? Itu firman Allah menjadi manusia itu agar Udah dikenal. beda. Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Yesus itu iya, bukan wes. firman. Itu menurut Anda karena Anda buta dalam Alkitab, masih Kau buta. cocok logi pula. Terserah Tuhannya Anda, karena Anda Nabi kan Musa selalu- dan Tuhannya Yesus itu bukan firman. Sebentar, Ustadz Yusuf, saya kasih tahu ya. Anda argumentasi sama saya sebagai Kristen, apa yang saya katakan sesuai dengan apa yang saya ucapkan itu adalah benar dan itu tidak keluar dari konteks dan dari Alkitab itu sendiri. Anda memutar-mutar bilang sedih serupakan itu monggo, terserah dirimu. Saya nggak memaksa, tapi saya tidak dibenarkan oleh Anda itu sendiri. Apa yang saya benarkan Anda? Orang Anda Sebegini dia- Pak Mangrop, sepertinya Ya. Pak Mangrop ini pada kesempatan kali ini sudah teredukasi bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena bisa terlihat. Betul, Bang. Apa benar demikian? Yesus bukan kalau manusianya nggak kelihatan kemanusiaan itu manusia biasa Bang. Kan Yesus punya dua natur itu Bang. Makanya saya bilang tapi Allah mana kelihatan kan sama seperti Islam. Orang Paulus ketemu Yesus saya lihat cahaya udah langsung buta matanya. Jadi kalau gitu kita Tapi putuskan dulu deh. Yesus ini manusia apa Yesus ini Tuhan? Itu dulu diputuskan. Yesus adalah manusia dan Tuhan dan Allah itu sendiri. Kalau menurut Kristen. Silakan Pak Yusuf. manusianya bukan Yesus ada disembah dua natur Pak manusianya, Yusuf. sama. Udah cukup. Hah? Yesus ada dua natur, manusia dan Tuhan Pak Yusuf. Silakan. Ya betul. Ini asumsi ya kayak gini Kristen ini. Loh. Sejak kapan pula Yesus itu ngaku Allah? Mana? Ayatnya mana? Yesus berkata, Saya kasih aku ya. adalah Allah. Coba tunjukkan datanya Ya. sama saya. Saya tunggu Kalau 2 Yesus hari katakan sebelum langsung kiamat bilang tuh. dia, Hindari Oke, menyebut saya kata dengar Allah Pak Ustaz Yusuf. Yusuf. Kalau ke Yesus, Di Yesus ada Tuhan. perjanjian, aja. dengar Ustadz Yusuf, dari perjanjian Taurat sampai Wahyu, tidak ada Yesus harus mengaku bilang dia adalah
Tuhan dan Allah itu sendiri. Tidak ada. Kalau nggak ada, kenapa kau paksa dia Kenapa adalah kau Allah? sampean pakai otak? Yang Makanya mengetahui pelajaran. tentang diri Yesus itu sendiri adalah tentunya Yesus itu sendiri, bukan Nah, kau. Maka betul, dari itu- itu kita akan cari pernyataan dari Yesus itu sendiri. Aku adalah Betul. Allah. Di Nah, mana itu? Di mana itu? Saya jawab, oke saya jawab ya. Kalau bagi Kristen, kalau Allah tuh mau menyangkal dirinya, dia harus menyembah dia. Aku adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Itu namanya iblis. Soalnya iblis selalu berkata begitu. Tuhannya Nabi Musa menyatakan diri, Tuhan Abraham menyatakan diri, Tuhannya umat Islam menyatakan diri, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni, wa aqimus salata li dzikri. Tuhannya Kristen mana? Ada gitu dia berfirman dengan Pernah Nabi Paulus, Musa. dengan Matius, ada. Nah, Nabi Musa kan mengatakan, Tuhan tunjukkan wajahnya. Ya, apa Allah mengatakan, aku adalah aku, mana punya nama? Coba kamu tanyain, ada nggak namanya? Ada, Allah tuh ada punya nama? Nggak ada. Nah, inilah merusak tata kaidah bahasa. Ya, Allah bahasa Arab. Orang Arab memahaminya adalah Ismul Jat, nama Tuhan. Ke KBBI jelas kita buka bahasa Nah, nggak usah Indonesia lari ke yang sana baik dulu. dan Nggak usah benar. lari ke sana dulu, Allah jangan itu jauh-jauh. adalah nama. Ustaz Tiba-tiba masuk ke kitab Kristen jadi gelar. Makanya saya bilang Kristen ini merusak tata kaidah bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jangan gitu, Ustaz Yusuf. Orang Kristen nggak mengatakan demikian. Itu hak Anda. Anda sendiri yang ngomong dan Anda sendiri yang bernarasi liar. Kristen tidak mengatakan demikian. Tapi yang jelas dari kitab suci mengatakan bahwa Allah tidak punya nama. Musa bertanya langsung loh kepada Allah, langsung muka sama muka. Tapi Allah bilang apa? Aku adalah aku. Bagaimanapun tidak sebut namanya. Yesus emang pernah nama Yesus di sana. Ini nama manusianya. Bukan Allah itu. Maksudnya Yesus itu nama manusianya setelah menginkarnasi menjadi manusia itu. Yaitu Kristus. Anda nggak paham. Kalau Anda mau tahu Yesus itu adalah Allah, ya kamu belajar nubuatan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai wahyu. Nggak usah Baru banyak Anda kenal narasi itu, bahwa dulu. dia adalah Allah itu sendiri. Nggak usah banyak narasi dulu. Kalau kau bilang Yesus itu adalah Allah, di mana pengakuan Yesus? Dia adalah Allah. Saya udah bilang nggak ada Bang Yusuf. Nggak ada, paling jangan bersatu. dipaksa. Artinya Nah, kau memang. asumsi. Saya nggak maksa dirimu untuk percaya itu. Ya Bang Hadiah yang moderator. Saya kan nggak memaksa Anda. Tapi tanyanya kepada imam Kristen, ya saya jawabnya sesuai dengan apa yang saya imani. Itu aja. Jangan paksa anak orang yang manusia Nggak maksa, tapi dilahirkan kalau Alkitab dari mengatakan rahim demikian. seorang wanita menjadi Tuhan. Makanya Menjadi Ustaz Yunus, Tuhannya para nabi. Bukan kawan. Kalau menurut Sudah saya kau ya, Ustaz bilang. Ya, di Yesaya 45, 44 apa 45. Di situ Ustaz. hendak dengan apa engkau menyamakan aku, kata Tuhan Nabi Musa. Jadi Tuhannya Nabi Musa itu tidak sama dengan firman, tidak sama dengan manusia. Di dalam Islam, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, Iya, bukan itu yang sudah tahu, digantung saya paham, oleh sama makhluk. poinnya. Walam Yusuf. yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Tiba-tiba kau memaksa anak orang itu kau tuhankan gitu loh. Jadi Ustadz Yusuf mau gimana? Mau baca nubuatan apa nggak usah? Gak perlu kan nubuatan, itu aja yang poin-poin Karena pokoknya kami aja. mempercayai nubuatan. Jadi saya bilang begini, Ustadz Yusuf, dengar ya Ustadz Yusuf ya, dengar. Kamu bicara lama saya dengar. Kita tuh memberitahu ini apa, Alkitab memberitahu kita jauh sebelum dunia diciptakan. Allah telah berencana untuk mendatangkan seorang juru selamat dunia, di mana semua orang akan percaya dan mengaku Dia. Itu kamu lihat di 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 20. Itu bunyinya, Tuhan tahu kita butuh seseorang penebus
Dia tahu bebas, kita harus bebas, dan dia menyediakan jalan dengan mengutus putranya yang tunggal supaya kita beroleh pengampunan dan menemukan kehidupan dan harapan baru dalam dia. Itu Yohanes 3 ayat 16. Itu banyak penggenapannya. Kita ambil lagi di Yesaya 61 ayat 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Itu Yesaya 9 ayat 6. Penggenapannya kita lihat di Lukas 4. Saya minta tolong Pak, mungkin ada saudara Islam, mungkin ada mau baca, boleh dibuka ya. Penggenapannya di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Itu roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu Lukas 4 ayat 18 sampai 19 divalidasi oleh Yesaya 61 ayat 1. Itu baru satu. Bang Handi, gantiin dulu Bang Handi. Ini ada masalah dengan ini saya nih. Dengan mic saya. Lanjut. Nanti kepanjangan. Ya, Terus itu di aja sih. Yesaya 7. Satu lagi ya, Yesaya 7 ayat tadi, soalnya tadi saya lihat Ustadz Yusuf sempat menyebutkan Yesaya. Ini Yesaya bukan Taurat ya. Ini Yesaya 7 ayat 14. Ini perjanjian lama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Itu penggenapannya kita lihat di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu Matius 1 ayat 23. Jadi ini bukan buat main-main. Tes. Ustadz Yusuf, ini bukan main-main buatan. Kau Jangan daripada bilang khotbah, carikan aku satu di perjanjian lama menebus dosa itu memakai darah manusia. Mana. Oh, nggak ada. Makanya nggak ada. Lalu kau bilang penebusan Sekarang dosa saya jawab. pakai darah Yesus di tiang salib. Ngibul kau. Yes. Karena ini rencana Allah loh, perkataan Allah, bukan perkataan manusia, Ustadz Yusuf. Jadi hati-hati, ungkapannya adalah doa. Saya minta tolong Anda harus konsisten. Karena di perjanjian baru, korban yang sempurna itu bukan binatang atau apa, itu tidak baik. Untuk hanya Allah sendiri. Ingatlah manusia. di perjanjian lama di zaman Nabi Musa, ya, menebus dosa itu pakai kotoran hewan, pakai kulit hewan, pakai darah hewan. Kagak ada pakai manusia di perjanjian lama. Tiba-tiba ada ajaran menebus dosa pakai manusia. Loh, itu ajaran dari mana? Jawab. Ya kami kan Kristen, ngapain ikuti itu? Kan itu perjanjian Berarti lama. kalian tidak Semuanya mengambil ajaran para nabi, tidak mengambil ajaran Taurat. Udah beres seperti itu aja. Kan Taurat tuh bukan, semua itu keselamatan bukan dari Taurat. Yesus berkata, Yesus sendiri mengatakan, selama dia ada untuk langit menggenapinya. dan bumi ini, satu iota pun dari hukum Taurat tidak dapat dihapuskan. Lalu kau bilang ajaran Taurat itu sudah tidak berguna. Paulus bilang ajaran Taurat itu segala hukumnya telah dibatalkan. Ajaran Taurat itu hanya memenuhi manusia dengan dosa. Itu ajaran siapa? Ajaran manusia, ajaran dari Paulus yang diikuti Kristen. Oke, Ustadz Yusuf dengar. Kayak kamu nih, maaf saudara Muslim. Korban kan kamu membakar. Kalau tahu korbannya orang Yahudi ya, bakarnya sampai abu-abu.
Itu persembahan terus bakarnya sampai abu, dagingnya semua sampai abu, bukan korban habis bunuh darahnya dia buang, dagingnya dibagi-bagi. Itu bukan bukan korban. Yahudi ya doktrinnya itu mereka berkurban untuk menebus dosa, lalu dagingnya mereka bagikan untuk dimakan untuk Nggak fakir dimakan. miskin. Islam berkurban ya dagingnya itu juga untuk fakir miskin untuk dibagikan. Kristen berkurban untuk enaknya sendiri, dosa udah ditebus. Itu Mana? ajaran siapa kayak gitu? Mana kami korban yang sempurna itu yaitu Kristus itu sendiri. Ngapain korban untuk senang-senang sendiri? Mana ada? Korban tuh dalam bentuk rohani, bukan jasmani mulu bagi-bagi. Ini di RT sebelah kasih 5 kilo bagi-bagi. Mana ada korban yang sejati seperti itu? Seremonial itu namanya, masuk di Taurat itu namanya Taurat seremonial, bukan moral. Dari situ Itu. saja udah ketahuan kalian itu tidak mengikuti ajaran terdahulu, ajaran para nabi. Kalian mau Karena kami paksa ikut Kristus, Bang ajaran Yusuf. dari pagan, kalian paksakan bahwa ini ajaran dari nabi. Ya jelas nggak bakalan nyambung. Ustadz Yusuf yang ikut pagan siapa? Sebelum Nabi Muhammad kan jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Pagan kan? Kenapa kembali ke kami? Asal nuduh toh. Saya loh nggak pernah mengatakan Islam pagan loh. Tapi sebelum Islam, sebelum ada kedatangan Nabi Muhammad diutus jadi nabi, itu orang jahiliyah. Jahiliyah itu kan apa? Umat pagan semua tuh, rais. Itu maksudnya Ustadz Yusuf. Jadi Anda menyerang orang, tapi hati ini apa? Biar nggak boleh. Aku kan nggak bertanya iman Islam dari tadi. Ya udah. Kitab kamu muncul dari mana? Perjanjian baru itu. Sejak abad 1 dari bapak-bapak Dari gereja. abad Bapak-bapak 1 mimpi. Kodeks Sinaiticus itu di abad keempat. Ya. Ya itu di Ya, kanonnya itu di paling abad tua keempat, kodeksnya. Bang. Papirus aja abad keempat. Dari mana abad ke-1? Kau jangan bohong sama saya gitu. Saya nggak bohong, saya udah katakan Nah, yang kodeks sebenarnya. Sinaiticus itu manuskripnya bahasa apa? Saya nggak ilmiah seperti Bang Handi bilang. Saya itu nggak terlalu banyak Kodeks ilmiahnya. Sinaiticus manuskripnya berbahasa Yunani. Kita tahu semua ya doktrin dari Yunani adalah paganisme. Ya Tuhan menjelma, turun ke bumi, menebus dosa. Itu adalah ajaran dari paganisme Yunani. Makanya tidak heran kitabmu itu munculnya di Yunani dengan berbahasa Yunani. Ikut. Ya itu terserah Ustadz Yusuf lah. Saya kan nggak melarang Anda untuk berkata-kata gitu. Yang penting semua umat Kristen di muka bumi ini mengatakan bahwa Alkitab itu adalah kitab suci. Jadi diimani dan dilakukan sebagai pelaku firman itu sendiri. Nggak asal main nuduh seolah-olah jadi rupa-rupa diserupakan. Nah itu umat Kristen nggak boleh. Seperti saudara Muslim, kami nggak bisa menghujat saudara Muslim sebagai agama yang tidak benar. Itu terserah hak kalian. Itu terserah kalian. Tapi kami tidak bisa menghakimi gitu karena kita tuh bukan manusia yang sempurna. Kita bukan Allah, jadi kita tahu segalanya. Itu maksudnya Ustadz Yusuf. Jadi Anda sebagai pendakwa berbicara mulut sama otak harus seimbang, nggak boleh asalan gitu ya. Carikan lawan saya yang seimbang nanti. Kalau kau nggak cocok. Ya betul. Tapi saya lihatnya biar Ustadz sebagai pendakwa, tapi saya rasa jauh juga kalau tafsirkan Alkitab jauh-jauh nggak jelas. Emang umat Kristen memahami apa yang Anda tafsirkan nggak benar. Saya lihat komal-komal Muslim itu semuanya nggak benar. Cuma bacanya doang benar, tafsirnya salah. Kamu meyakini, kira Kristen nonton di bawah meyakini, ketawa aja di bawah. Bahasanya Indonesia, tapi ya memang gampang apa kalau tidak dituntun sama Roh Kudus. Ya nggak bisa lah, nggak bakalan mengerti apa maksudnya. Bang Kepas, Itulah Bang Yusuf ya. Silakan. Terima kasih Ustadz Yusuf. Anda Ya. udah beredukasi sama saya. Ya, Bang Kepas, dibuka mic-nya Bang Kepas. Ada yang mau disanggah Bang Kepas silakan. Silangga sama Ustadz Yusuf yang Nah, baik sama hati Ustadz itu. Yusuf coba.
Ya, itu udah mulai ada di bawah. Ustadz, urusin agamamu, jangan urusin agama saya. Kayak gimana? Kalau Mangrove ya udah jelas nggak cocok. Saya bukan menghakimi, ya Mangrove ya, bukan menghakimi. Tapi itu adalah data dari historis dan fakta kebenaran yang saya sampaikan sesuai dengan sejarahnya. Kitabmu berasal dari mana? Kan saya paparkan, terserah kau mau terima atau tidak gitu, kau mau belajar atau tidak, bukan saya menghakimi kamu. Bang Kepas kalau nggak buka mic diturunin Bang Kepas. Bentar, Ustadz Yusuf bilang saya terima atau tidak, saya udah menjelaskan. Anda biarpun bagaimana kasih narasinya negatif pun, saya bilang gini, itu terserah Ustadz Yusuf mau mengatakan dengan apa. Saya selalu terima, menghargai perkataan itu. Yang saya menegaskan di sini bahwa nggak boleh menghakimi iman orang lain, karena di Quran pun mengatakan agamamu, agamamu. Terima dan tidak terima, memang benar kata-kata itu. Jadi tidak boleh melanggar Quran itu sendiri, karena itu hadis itu atau ayat itu keluar dari firman Allah, bukan kata-kata dari manusia. Itu maksud Anda saya. tidak usah bawa Al-Quran saya, Nggak karena boleh Anda Ustaz tidak Yusuf. Kalau di paham. Kristen memang mengatakan demikian. Kalau Anda mengatakan gitu, Anda salah. Karena agamamu, Anda Kau tadi menuduh paham bahwa agama ayat Kristen selalu. bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya betul. Apa itu benar kan? Menurut saya itu benar. Ayat sebelumnya apa itu coba? Enggak, maksud saya itu Anda bilang agama kami itu seolah-olah semuanya dipalsukan ayat yang nggak benar. Itu Anda salah jauh. Uruslah agamamu. Oh Ini kan iya, berdiskusi urus seperti agama ini. saya. Lakum dinukum waliyadin. Apakah cuma Anda satu melakukan ayat? itu tiap hari Anda membahas itu? Anda hanya butuh sholat doang. Tapi di seluruh Alkitab Anda bisa Halo kawan. Ya, mendalami. bagimu agamamu dan bagiku agamaku itu adalah ayat terakhir dari Quran surah Al-Kafirun di Ya, ayat 6. apa tafsir? Masih ada 5 ayat sebelumnya. 5 ayat sebelumnya itu apa? Delegasi orang kafir ingin mengintervensi ajaran Islam. Ya, jadi Kamu berlakunya bagiku agamaku dan bagimu agamamu itu ketika kalian tidak mengganggu keagamaan kami. Tapi Ustaz Yusuf, faktanya benar, apa? sorry. Kosakata Allah kalian ambil, lalu kalian bilang Allah itu jadi manusia, mati Ustaz Yusuf, terkutuk sebentar, di tiang Ustaz salib. Yusuf. Penghinaan itu bagi biar nggak lupa. Islam. Ya. Biar nggak lupa. Lalu Kamu kosakata bilang Alkitab saya- kalian ambil, pakai kitab Ustaz kalian. Alkitab adalah nama lain dari Al-Quran. Tiba-tiba kalian Yusuf, pakai dengar ke dulu. kitab kalian. Yang dimaksud Alkitab dalam Islam adalah wahyu Tuhan yang disampaikan oleh Rasulnya. Tiba-tiba ada yang pakai kosakata Alkitab, kitabnya kitab penyelidikan. Penghinaan bagi Islam. Gak berlaku Ustaz itu. Yusuf, Bagiku mulutmu agamaku nggak dan seimbang, kamu bagimu cuma agamamu mengerti. itu gak berlaku gitu kawan. Kamu bertanya kepada saya atau kamu cuma bernarasi liar? Kamu bilang intervensi. Kamu yang intervensi Kristen tadi. Saya kan kita diskusi itu bukan intervensi satu sama lain, tapi beredukasi. Sedangkan kamu tadi intervensi terhadap agama Kristen sendiri. Bilang dari pagan lah, dari Roma lah, dari mana itu intervensi, Bang. Saya tadi intervensi di mana? Yang menurut saya Quran tadi tentang ayat-ayat sebelumnya, tadi ayat yang saya mengatakan itu benar telak kepada kamu. Emang kamu mau buang, ambil ayat yang saya sebelumnya, kamu pakai terus itu kamu buang, nggak boleh. Setiap itu asbab nusulnya kan jelas kan, maksudnya. Apa salahkan Al-Quran itu sendiri? Anda harus paham dari situ. Sebuah ucapan yang setitik pun tidak ada komanya di Quran itu firman dari Allah itu sendiri. Kenapa Anda harus bilang ayat sebelumnya yang saya pakai? Sesudahnya terus kamu buang. Itu maksud saya. Firman dari Aku Allah. harus mengerti. Firman dari Allah. Sejak Betul. kapan Tuhannya Nabi Musa berfirman dengan Lukas? Sekarang yang kedua saya bilang. Coba kata jawab Allah, dulu umat- kau. Sejak Oke, saya kapan jawab Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Lukas? Sekarang saya jawab. Kamu bilang kata Allah sebelum dipakai orang Kristen. Sebelum Islam muncul, Kristen Arabia udah pakai itu. Semenanjung Arabia sudah pakai kata Allah. Kamu kan baru muncul nih.
Kristen Arab sudah ada. Inilah orang yang kagak tahu sejarah Baca gitu. dah, kamu aja ikut. Kitabnya Kristen berbahasa Arab muncul di Bukan, abad kata Allahnya itu, ke-8, maksudnya kata Allah. sedangkan Al-Quran itu munculnya di abad ke-6. Betul. Kitab Kristen di Arab Saudi menggunakan kata Allah dari abad 8 dan 9. Tunjukinlah buktinya, ayo. Kata Allah yang digunakan. Dibesarkan Ustaz Yusuf, tunjukin datanya. Kata Allah itu digunakan orang Kristen Arab dari abad kedua. Anda tuh ngawur. Tunjukkan buktinya. Tunjukkan buktinya. tunjuk, bisa Kitab cari sekarang. Kristen Tapi dari tunjuk. Arab itu muncul di abad berapa? Coba. Abad kedua. Mimpi kau. Abad kedua mimpi. Hah. Kitab Kristen di Arab Saudi muncul di abad 8 dan 9 ketika bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dirampungkan pada Ya, abad 8 Ustaz dan Yusuf, 9. Ya, orang di bawah itu sedangkan pintar-pintar. Al-Quran sudah ada Abad ke-9, jauh sebelumnya. Ya, Jadi di bawah tuh pintar-pintar. belajar kau. Kita adu argumen sini dengan bukan pakai ini, bukan pakai hati, tapi pakai fisik seolah urat-uratan. Di bawah tuh banyak orang sekarang punya komputer. Kalau fisik cari. kerasa lah Pak, sakit-sakitan gimana Bapak? Iya, karena Ustaz Yusuf nggak saya. Jadi istilahnya ngomong-ngomong sendiri suruh tunjukin data lah. Orang dia sendiri nggak bisa tunjukin data. Gimana? Tunjukin loh data bilang muncul abad 8. Ayo tunjukin coba. Ustaz Yusuf. Terlalu Kristen jauh muncul dulu di ya. abad Semenanjung Arab. Ntar dulu Pak Nangrok, kembali ke topik ya. Oke. Saya tuh manut-manut aja. Kita Bang. sebenarnya datang, terutama API ya, bahwa kita itu bertujuan untuk menjalin persaudaraan. Betul. Ya, ini orang suruh saya diam, kalau begitu Anda yang diam. Tunggu. Anda tadi suruh saya diam. Nah, Anda yang diam. Orang saya moderatorin dari tadi loh. Saya disuruh diam baru saya ngomong. Gimana sih? Itu Pak Nganrop. Jadi intinya tadi topiknya apa hubungannya ajaran Nabi Musa, ajaran pokok dengan Kristen, dan ajaran pokok Nabi Musa dengan Islam udah jelas. Bahwa kesimpulan dari Pak Yusuf ya berkesinambungan, karena semua para nabi itu tauhid, menyembah satu Tuhan, sedangkan Kristen konsep ketuhanannya beda dengan ajaran para nabi, termasuk tadi embel-embelnya itu. Jadi terbukti sudah ya bahwa ajaran para nabi itu beda dengan ajaran Kristen. Itu kesimpulannya ya Pak Nanrop. Tapi kesimpulan dari dari saudara Muslim loh, Kristen nggak kesimpulan seperti itu. Memang Allah tuh tauhid, nggak ada lebih dari 1, 2, 3, nggak ada, cuma satu toh. Dan tidak bisa dilihat karena Allah itu roh. Itu Kristen mereka mengatakan demikian. Nah, Allah itu bukan roh bro, Allah itu sembahan umat Islam loh. Saya nggak tahu, itu kan terserah abang ya, terserah. Jangan pergunakan Allah lagi roh. Allah itu bukan roh. Roh itu ciptaan, Allah bukan ciptaan. Justru Allah yang menciptakan roh. Jadi jangan salah ngomong lagi deh. Ngomong aja bahwa Tuhan kamu roh, selesai kan? Maksudnya umat Kristen itu Allah roh, itu artinya tidak bisa dapat dilihat. Enggak, bukan begitu. Allah itu bukan roh. Ya, Allah itu pencipta roh. Begitulah, maksudnya saya kan nggak melarang itu. Jangan mempergunakan kata Allah lagi. Kalau bilang Allah itu roh nggak enak didengar umat Islam. Nanti umat Islam marah loh. Itu udah diskriminasi. Umat Islam nanti marah kalau dibilangin sembahannya roh. Marah aja, emang dilarang tang. Sama siapa dilarangnya? Enggak, maksudnya ini kan diedukasi. Jangan mempergunakan kata itu lagi. Lebih baik Anda mandiri. Dengar dulu Pak Manrop. Pak Manrop izin dulu. Lebih baik Anda pergunakan saja istilah original teks. Kalau nggak mau pakai teos itu roh, ya lu bilang ngomong aja Elohim itu roh, terserah. Atau Tuhan kamu itu roh gitu loh. Bang, begini bang. Maksud saya kalau pemerintah sahkan itu dari NU, Muhammadiyah sama LAI atau ini wali-wali gereja, kalau semuanya udah berhak keluarkan undang-undang, ya manut bang. Ini kan dibawa sejak lahir, kita ucapan tuh udah biasa bang, karena istilah ada hafalan itu kan. Dan suruh buang bagaimana bisa? Emang
mau kalau saya lebih kasar lagi, emang siapa umat Muslim? Kan saya nggak penting bagi itu. Gini Pak Undang-undang masih Manrop, berhak itu. Pak Iya, Manrop, ini LAI ini ya, atau pemerintah itu tidak mencampuri agama warga negaranya. betul. Silakan Justru itu dengerin dulu, saya kalau ngomong dulu. LAI ini kan lembaga mandiri, betul. lembaga yang masih berbau kolonial Belanda karena hadiah dari Belanda, lembaga Alkitab Hindia Belanda. LAI menerjemah itu tidak ada orang Islam pun mengganggu dia untuk menerjemah. Terakhir dia menerjemah itu di TB2 2023 bulan Mei kemarin. Nggak ada satupun umat Islam, termasuk pemerintah, mengganggu Anwar Chen dan kawan-kawan menerjemah ke bahasa Indonesia dari bahasa Yunani. Nggak ada, bebas dia merokok di dalam Tapi, Bang, ruangan dan seterusnya. Oke, Persoalannya adalah kenapa di framing bahwa ada gangguan, ada intervensi gitu loh, bahwa di sana itu merdeka dalam menerjemah. Justru kalau merdeka menerjemah orang-orang pinter ini, kenapa mereka ini masih saja ada unsur-unsur tipu menepu gitu? Bahwa di dalam original text Bible Anda itu kan Yunani. Kenapa nggak diterjemahkan yang berbau Yunani saja? Kenapa berbau ke Islam-Islaman? Itu maksudnya. Nah, inilah yang dimaksud tadi Pak Yusuf. Dengarin dulu, saya agak panjang ini. Yang dimaksud tadi Pak Yusuf, surat Al-Kafirun ini muncul lagi di zaman sekarang. Asbabun nusul dulu itu karena orang kafir itu menghimbau bahwa ya mari kita berbagi waktu saja. Minggu ini kau sembah Tuhan kami, minggu depan aku sembah Tuhan kamu. Turunlah surah Al-Kafirun ini terakhir tadi yang dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Tapi muncul LAI ini, muncul lagi LAI seperti orang kafir Quraisy dulu. Bahwa ya boleh dong kita pinjam-pinjam istilah agamamu supaya agama kami bisa laku. Nah inilah yang kita edukasi 1 kali 24 jam. Artinya apa? Jadilah Kristen yang mempunyai jati diri, ciri khas tersendiri. Jangan ke Islam-Islaman. Hentikan lagi lah pakai istilah Islam. Biar jelas gitu loh. Theos, Ya, Bang. Oke. Logos, Bible. Kan gitu Ya, enak saya kalau didengar. paham. Kayak gitu-gitulah ya. Paham sampai sini ya? Saya paham. Ini makanya tadi saya bilang apa? Kalau memang ini kan dibawa sejak lahir. Yang kedua, apakah sekarang kenapa mayoritas kan Muslim di Indonesia kan, Bang? Kita akui itu. Yang kedua, apakah kurang data sampai NU sama Muhammadiyah diam aja? Tidak ke LAI. Masih LAI ikut kok. Kenapa? Saya tahu orang Kristen itu bagaimana. Tapi apakah dari sumber akar dari bahasanya tuh Anda udah mencakup datanya udah siap kok belum untuk bisa memvalidasi itu? Kalau kurang data nggak boleh berharap karena kita lihat dari keturunannya dari mana dulu kata Allah. Semitik kita dari sana dulu. Jadi ya harus persiapkan itu Bang. Kalau nggak bisa sampai kapanpun. Itu maksud saya Bang. Kalau kami ikut aja orang Kristen. Oke. Anda menyinggung NU sama Muhammadiyah. NU Muhammadiyah itu, dengar saya jelaskan ya. NU dan Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam divisi-divisinya itu ada juga memang dalam hal dakwah, tapi dakwah Islamiyah, dakwah memperkuat akidah, pendidikan dan seterusnya. Mereka tidak mengurusi hal-hal diskusi lintas agama seperti ini. Kamilah cabang-cabangnya yang bernaung juga di bidang dakwah Majelis Ulama Indonesia membentuk API dalam hal mengisi dakwah lintas agama. Nah ini urusan kami. Jadi urusan yang NU Muhammadiyah apalagi Majelis Ulama Indonesia tidak mencampuri ini. Kami punya cabang khusus dipimpin langsung oleh di Majelis Ulama Indonesia di bidang dakwah. Dakwah berupa ya inilah yang kita sebut API di sini, Apologet Islam Indonesia atau pembela. Yang apa itu apologet? Membela dan meluruskan siapapun yang mempergunakan istilah-istilah Islam bukan pada tempatnya. Jadi kita luruskan. Caranya bagaimana ya? Caranya dakwah baik-baik, bukan sporadis dan bukan asal-asalan gitu. Untuk itu Bang, kalau kita sudah edukasi kayak begini ya mestinya legowo diterima lah. Kenapa demikian? Ya mohonlah pintar dikit bahwa menerjemah itu nggak boleh ada unsur manipulasinya. Bukankah di dalam Bible Anda itu kan kita cek saja satu dulu, saya cek. Yohanes 1 nomor 1 kan jelas Yunani. Kenapa terselip kata Allah di situ? Coba Anda bisa mengerti nggak nih? Kalau nggak ngerti saya jelaskan.
Kalau bisa menjelaskan silakan. Kalau Silakan. bahasa Indonesianya Kenapa dulu? Kenapa di Yohanes 1 yang berbahasa Yunani itu diterjemahkan terselip kata Allah di sana? Asal mulanya dari mana? Silakan. Ya saya kalau itu saya nggak punya hak karena itu kan udah terjemahan sama LAI kan Bang. Ya kalau begitu saya jelaskan. Gini loh ya. Boleh. Ya, Yohanes 1 nomor 1 itu kan jelas en harke en hologos. Kai hologos en protonteos kai teos en hologos. Kalau mau menerjemah yang baik, Anwar Chen tolong dengarkan baik-baik. Ini sudah banyak korbanmu ini, kau bodoh-bodohi bertahun-tahun. Kalau terjemahannya yang benar adalah pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan teos. Logos itu adalah teos. Itu baru benar terjemahan. Kalau mau selalu diindonesiakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa. Firman itu adalah dewa. Itu baru terjemahan yang benar. Yang paling kurang asem adalah kenapa diselipkan kata Allah di situ? Buat apa coba? Kan nggak nyambung jadinya. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan original teks Anda itu adalah bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini yang kita edukasi kok. Kita itu ingin Anda itu menjadi Kristen yang mempunyai jati diri dan harga diri. Itu aja kok tujuan kami. Supaya Anda tidak ke Islam-Islaman deh. Jadilah Kristen yang bersumber dari kantor pusatnya Roma. Itu aja, nggak ada yang lain kok. Kira-kira gitu Bang Amaro. Benar, itu benar. Masa itu sekarang tadi abang bilang gini, ini karena suara dari API aja, perjuangan API, tetap Anda tuh harus tunduk kepada Kementerian Agama sama NU sama ini dua lembaga yang gede ini. Nggak boleh Anda bisa berlari sendiri. Betul, kamu cuma bersuara, tapi kalau disahkan dengan ini kan untuk publik secara umum. Harus ada undang-undangnya. Dengan kata lain, tadi penghandi bilang, nggak boleh lah gunakan ini. Ini kan dibawa sejak lahir, kayak undang-undang dasar udah dihafal, tiba-tiba suruh, nanti dilupakan yang Tuhan yang Maha Esanya ya. Gimana orang bisa lupakan itu kan nggak mudah. Kecuali keluar undang-undang, baru bisa jadi patokan, oh begini nanti salah, takutnya gini. Hanya itu biar jadi patokan Bang Handi. Maksud saya gitu, edukasi tuh gitu. Tapi Anda bilang ini karena perjuangan API toh. Terus ini lembaga dua NU sama Muhammadiyah mereka nggak ada urusan. Loh itu mereka lembaga yang gede loh. Jangan salah loh. Saya rasa Anda berpikirnya kebalik Bang. Beneran. Nggak boleh. Oke, saya lanjut ya. Kami ini orang NU. Kami ini orang Muhammadiyah. Ya. NU itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah juga ulama. Ya. Kedua bersaudara, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Berguru yang sama, pulang ke Indonesia mengajar yang sama. Semua berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Satu bergerak di bidang pesantren dan lain-lain memperkuat dakwah Islamiyah. Begitu juga sama dengan Muhammadiyah di bidang pendidikan juga mendirikan kampus perguruan tinggi dan rumah sakit. Jadi artinya sama, kami ini semua adalah NU dan Muhammadiyah di sini. Ya. Tugas kami adalah berbagi edukasi ilmu kepada siapapun, baik secara intern maupun ekstern. Lebih banyak kami menyentuh secara ekstern karena memang di sini diskusi lintas agama. Jadi kalau untuk apalagi Kementerian Agama itu kementerian tidak mencampuri urusan agama orang lain. Di sana masing-masing ada dirjen. Ada dirjen Kementerian Agama, di dalamnya ada dirjen agama Islam, bimbingan haji, Katolik, Kristen. Jadi saya terangin dulu biar Anda nggak ini. Saya orang pemerintahan, saya ngerti semua yang kayak begini. Saya ngerti politikus, saya pemerintahan bisa, hukum bisa. Speaker bisa, mantap. Ilmu politik bisa, semua bisa kalau dengan saya. Jadi untuk itu kami ini menghimbau saja bahwa tolonglah belajar original teks, minimal substansinya saja. Supaya apa? Supaya Anda ini tidak dibodoh-bodohi lagi terjemahan yang disuguhkan itu. Kalau Anda masih terus poinnya di terjemahan, suatu saat nanti akidah Anda bergeser dari tahun ke tahun. Karena terjemahan itu nanti akan digeser, direvisi lagi. Untuk itu,
Fokus kepada original teks. Mau dirubah terjemahannya sampai apapun, tapi kalau Anda ngerti original teksnya, saya yakin akidah Anda tidak pernah bergeser dari tahun ke tahun. Makanya kami himbau kepada Kristen seluruh dunia ini, belajari original teksnya itu, supaya Anda tidak dibodoh-bodohi oleh penerjemah, Anda dijadikan kambing conge untuk direbut perpuluhan tiap tahun, hanya manut-manut saja. Hargailah jeripaya kami ini untuk supaya Anda cerdas sedikit dalam beragama Kristen, supaya Anda punya jati diri dan harga diri, jangan lagi ke Islam-Islaman. Itu aja sih tujuan kami, Bang, nggak ada yang lain. Supaya apa? Kalau Anda sudah menjadi Kristen, benar-benar Kristen, tidak ada lagi istilah-istilah Islam yang ada di sana, saya rasa diskusi ini adem-adem. Contoh Buddha, Hindu itu kami nggak pernah diskusi sama mereka, karena mereka punya kitab, tidak ada campur-campur dengan kitab yang lain. Nggak ada, hanya Kristen ini terjemahannya yang isinya misionaris, itu loh. Banyak istilah Islam. Teos aja lah pelajari. Apa sih teos itu? Teos itu Tuhan atau dewa. Nggak ada lah kata Allah di sana. Sampulnya lagi Alkitab. Nggak ada lah Alkitab itu. Alkitab itu nama lain Al-Quran. Gantilah menjadi Bible. Kenapa mesti gengsi pakai original teks? Bible itu beda dengan makna dengan Alkitab. Alkitab itu adalah satu buku bacaan atau hukum ketetapan. Al-Quran juga sama, karena Alkitab Al-Quran itu. Kenapa Bible dirubah menjadi itu? Bible artinya itu kumpulan buku-buku. Kalau mau berbahasa Arab ya kutubun aja udah. Jadi tolonglah LAI itu ya. Saya himbau juga karena ini siaran langsung. Saya himbau kepada LAI, jadilah orang yang jujur. Merdekakanlah jemaat-jemaat Anda itu dari keterpurukan pembohongan Anda selama ini. Ayo Pak Manro, merdeka dari keterpurukan, belajar lagi, oke? Oke. Makasih. Bang Andi, saya tanggapi lagi Bang Andi. Tadi kan Bang Andi bilang menghimbaukan. Apakah apa yang diambil dari kata menghimbaukan? Cuma menghimbaukan ini bukan pengumuman untuk permanen, bukan sekedar menghimbaukan. Kita ini kan di warga negara Indonesia, bahasa itu kan menyangkut bahasa, bukan masalah iman. Masalah bahasa dan pengertian itu sendiri dari iman itu sendiri. Abah bilang mau cuma menghimbau sampai kapan? Saya rasa nggak ada finalnya di sini. Itu sampai kapanpun nggak ada finalnya. Anda bisa tadi bilang ini siaran langsung dan kalau boleh LAI bisa mendengarkan kata ini, kalimat ini. Tapi saya rasa Anda sendiri, setahu saya LAI itu udah semuanya punya data yang paling valid dan tidak pernah main-main itu. Menurut saya secara teologis begitu. Bukan itu toh. Jadi saya Pak Mangrop, bahasa itu adalah alat yang dipakai manusia di muka bumi ini untuk berkomunikasi agar yang saling satu sama lain berinteraksi, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di dalamnya berisi edukasi, penyampaian, apapun itu gitu loh. Kalau bahasa ini sudah disalah-salahkan, ya Anda repot jadinya. Contoh misalnya, kalau bahasanya itu disuruh pergilah ke pasar beli ayam, itu artinya Anda disuruh pergi ke pasar beli ayam. Jangan sampai Anda beli yang lain-lain, beli ikan. Salah bahasa itu. Begitu juga dalam menerjemah, bahwa penerjemahan itu harus benar-benar jitu, supaya Anda ini bisa membedakan bahwa mana Tuhannya Kristen, mana sembahannya umat Islam. Tuhannya Kristen itu adalah Theos Yesus, Tuhan Yesus. Sembahannya umat Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Dibedakan dulu di sana akarnya. Jangan terlalu jauh melangkah, Bang. Kan saya sudah sering himbau bahwa jadilah Kristen yang jelas Tuhannya itu loh. Jadilah Kristen sesuai dengan original teksnya itu loh. Jadilah Kristen sebagaimana himbauan dari kantor pusat itu loh, dari Roma. Roma itu berbau Roma. Roma itu ya berbau pagan. Isinya adalah original teksnya Yunani. Anda harus bergeser ke sana. Jangan bergeser ke Arab. Itu aja perbedaannya gitu loh. Sebagaimana Hindu, Buddha itu ya ada yang bergeser ke India, ada yang bergeser ke China, dan segala macam. Enak toh
Jadi Islam kami ini berbahasa Arab, turunnya di Arab, ya maklumlah budaya-budaya Arab itu karena sastra Arab paling tinggi ada di Al-Quran. Kami berpatokan di situ. Anda original tesnya Yunani, ya beryunani lah, berbudaya Yunani lah. Biar jelas budayanya, biar jelas Tuhannya. Itu aja, nggak ada yang lain kok. Kami nggak maksa, kami himbau. Tapi hanya orang yang berakal, hanya orang yang legowo, hanya orang yang jujur mau menerima ini. Alhamdulillah banyak yang nerima kok Pak Bang Rob. Oh begitu ya. Ternyata kami ini ke Islam-Islaman, padahal kami ini Kristen. Kristen dan Islam itu beda. Nah, timbulkanlah, jelaskanlah perbedaan itu, biar tidak ada saling membohongi di antara kita. Bukankah ada pepatah mengatakan, katakanlah sejujurnya. Itu sebuah lagu berikut ini. Setelah pesan-pesan berikut, itu Pak Manrob. Imbau LAI, katakanlah sejujurnya. Oke LAI, dengerin ini, katakanlah sejujurnya, terjemahkanlah sejujurnya, jangan ada unsur manipulasi dan misionaris di dalamnya. Lu berhadapan dengan kami. Segitu kira-kira Bang Andro. Jujurlah, walaupun itu pahit. Betul. Wah, aduh, aku edukasi dia pergi mana Merok. Tersentuh dia Pak Yusuf. Kabur dia. Kita ini aja himbau tuh, nggak maksa tuh. Oh kalau kami mau arogan, kalau kami di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk tidak udah ila sabili rabbika bil hikmah, kalau di dalam Al-Quran itu memerangi kafir harbi, habis. Untung kami Islam ini diajarkan sopan santun, diajarkan toleransi, menghormati kafir yang tidak mengganggu kami. Untung gitu loh. Kalau enggak kan ya Islam menguasai Indonesia. Itulah indahnya Islam, itulah indahnya isi Al-Quran gitu. Masih kita bisa hidup berdampingan, tapi anehnya lagi inilah. Orang yang kita hormati, orang yang kita berikan kebebasan, kebebasannya dipakai kebablasan dengan ala-ala Belanda. Ya apa caranya? Ya kita harus mengkristenkan orang dengan berbagai cara apapun, termasuk terjemahannya itu ya kita belokkan dikit lah. Serigala berbulu domba, tulus seperti merpati, licik seperti ular. Itulah terjemahan LAI, teman-teman. Paham itu semua ya. Terjemahan LAI itu licik seperti ular, tulus seperti merpati, serigala berbulu domba. Waspada dan waspadalah. Kira-kira begitu dari saya.